Ya, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saya buat judul firman Tuhan, indahnya rencana Allah dalam hidupku. Betapa indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Sangat indah. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak indah bagi manusia. Indah semua. Seperti Yusuf anak Yakub yang dipilih Tuhan menjadi orang di Mesir, orang besar Mesir. Saya susah konsentrasi karena lagu orang ini. Ya. Yang punya warung tua ini nggak bijaksana ini. Gimana khotbah begini kan nggak masuk. Ya, saya teruskannya dengan supaya konsentrasi. Yusuf anak Yakub yang dipilih Tuhan menjadi orang besar di Mesir. Jadi Yusuf ini dipilih Tuhan sejak dia masih muda. Ya, masih muda sekali. Demikian juga Tuhan memilih Yabes supaya Yabes memiliki kehidupan yang sukses dan luar biasa. Demikian juga Daud, ada rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Demikian juga Raja Saul yang gagal jadi raja itu. Itu pun ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Begitu juga Judas Iskariot. Itu pun ada rencana Tuhan yang indah dalam dirinya. Tetapi ada yang gagal dalam rencana Tuhan. Ada yang berhasil. Tuhan inginkan kita supaya rencananya itu, yang indah itu, bisa satu hari kalian ada di dalamnya. Dan kalau ada yang gagal dalam rencana Tuhan, itu bukan karena Tuhan. Itu karena pilihan orang itu sendiri. Karena orang itu sudah lebih mencintai dunia daripada rencana Allah. Tuhan tidak punya rencana yang jahat untuk manusia. Untuk saya, untuk kalian, Tuhan tidak punya rencana jahat. Semua rencana Allah adalah rencana yang baik. Adapun Judas dalam kegagalannya adalah karena pilihannya sendiri. Kalau pilihan Allah dari dulu kita ini berhasil. Tapi ternyata banyak yang gagal. Dalam hidup kalian pemuda yang masih muda ini, ada rencana Tuhan yang sangat indah, yang sangat besar. Itu harus kalian tahu. Harus kita mengerti. Mudah-mudahan mengerti orang ini. Ya, nggak bisa aku konsentrasi. Mudah-mudahan ngerti yang punya orang tua ini.
Saul dan Yudas gagal adalah karena hatinya condong kepada keinginan dunia. Dosa nafsu yang sementara. Supaya kita bisa berjalan dalam rencana Allah, kita harus bisa jaga iman kita. Jagalah hatimu, jagalah imanmu, jagalah perasaan Tuhan, jaga ibadahmu. Jangan engkau mau tukar ibadahmu dengan hal apapun. Jangan engkau mau menukar waktu ibadahmu dengan waktu ngapain pun. Jangan engkau mau menukar waktu ibadahmu, acara ibadahmu dengan acara yang lain. Tuhan menilai semua itu. Jangan lebih pentingkan dirimu daripada ibadah. Jangan lebih pentingkan nafsumu daripada ibadah. Supaya engkau bisa hidup dalam rencana Allah. Jangan lebih menghargai pacarmu daripada ibadah. Kau akan gagal dalam rencanamu, dalam rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan pentingkan HP-mu daripada ibadah, supaya engkau bisa berhasil dalam mengiring akan Tuhan. Jangan rencana yang indah itu engkau sia-siakan. Kalau engkau gagal dalam rencana Tuhan, berarti sama seperti rumah yang runtuh belum selesai. Runtuh, batu-batu semua, batu gedung-gedung itu runtuh. Dan di batu-batu itu semua tertulis alasan-alasan yang tidak masuk akal. Beginilah alasanku aku gagal. Gara-gara inilah, gara-gara itulah, maka runtuh semua. Hancur semua rencana Tuhan dalam diriku. Bagimu pemuda, harus seperti ini. Pantang bagimu tidak ibadah. Pantang tidak ibadah. Supaya rencana Tuhan itu tergenapi. Bagimu pantang tidak berdoa. Supaya rencana Tuhan digenapi. Bagimu pantang tidak baca firman Allah. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam dirimu. Amin. Bagimu pantang tidak melayani. Supaya rencana Tuhan digenapi. Bagimu pantang tidak mengasihi. Supaya rencana Tuhan itu nyata dalam dirimu. Kalau engkau ingin lihat campur tangan Tuhan dalam hidupmu, jaga ibadahmu. Jaga jam doamu. Jaga baca firmanmu. Jaga hatimu terhadap Tuhan. Maka dia akan campur tangan dalam hidupmu. Kalau engkau ingin melihat bagaimana Tuhan turun tangan atas dirimu, cari terus hadirat Tuhan. Di sana engkau mendapat kekuatan, dapat petunjuk, dapat ilham, dapat inspirasi dari Tuhan. Bagaimana melangkah dalam kebenaran, dapat kekuatan bertahan dalam kesusahan. Dan mendapatkan pembaharuan-pembaharuan dari surga. Supaya engkau tahu kapan waktunya bergerak. Kapan waktunya memulai. Kapan waktunya berdoa. Kapan waktunya mempersiapkan diri. Di hadirat Tuhan ada semua jawabannya. Amin.
Gunakan waktu semaksimal untuk Tuhan. Ya. Maksimal kita ngikut Tuhan itu, untuk Tuhan waktu kita maksimal itu mungkin sedikit. Karena kita pagi-pagi udah berangkat sekolah, pulang dari sekolah udah kerja, jadi sedikit ya. Tapi maksimalkan. Waktu yang sedikit itu maksimalkan. Kadang ada waktu banyak ya, satu hari itu mungkin nggak kerja. Cari Tuhan di situ. Cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh di situ. Orang lain santai. Orang lain mungkin santai ya. Teman-temanmu santai. Waktu santai itu orang lain, kita berdoa. Cari Tuhan. Begitu. Orang lain lagi santai menikmati waktu dengan santai. Kita cari Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, cari kehendak Tuhan. Orang lain cari kutu. Ya, cari kutu. Kita cari Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan, banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Teman-teman lagi gosip, kita dengarkan firman Tuhan. Teman-teman kita sibuk bertengkar, kita sibuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau mau rencana Tuhan itu tergenapi. Cepat dan lambatnya rencana Tuhan digenapi pun tergantung dari kita mencari Tuhan. Kalau kita buang-buang waktu, maka penundaanlah yang akan terjadi rencana Tuhan dalam diri kita. Tapi kalau kita maksimalkan waktu, maka Tuhan mempercepat rencananya tercapai dalam hidup kita. Amin. Kalian masih muda sekali. Saya ajar seperti ini, saya ajak seperti ini. Supaya berlomba-lomba mencapai rencana Tuhan. Amin. Tadi siang saya berkata hidup ini adalah perlombaan. Dalam hal apapun berlomba. Orang lain malas cari Tuhan. Kita rajin cari Tuhan. Orang lain buang-buang waktu, kita renungkan kasih Tuhan. Tadi ayat yang kita baca berkata, tetaplah berdoa. Kata tetap berdoa itu, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Tekun dalam doa. Memang doa kita seperti siaran ulang. Karena itu terus kan doa kita. Kenapa itu terus doa kita? Karena itu merupakan satu pergumulan yang panjang. Belum dijawab. Dan kita tahu doa kita tidak akan dijawab setahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak dijawab, tahu kita itu. Karena kita mengharapkan itu pun 5 tahun yang akan datang. Jadi yang kita harapkan 5 tahun yang akan datang, hari ini selalu kita doakan sampai 5 tahun. Mungkin terjadi penundaan sampai 7 tahun, tetap berdoa. Itu saja terus doakan. Itulah kalau ingin rencana Tuhan digenapi dalam diri kita. Amin. Dengan tidak jemu-jemu. Doakan terus cita-citamu tanpa bosan. Mungkin kalian sudah bosan menceritakannya. Tetapi ada satu pasang telinga yang tidak pernah bosan mendengar cerita kita yang berulang-ulang. Doakan terus cita-cita kita tanpa bosan. Disitulah engkau menceritakan kelemahanmu kepada Tuhan.
Kita punya kelemahan banyak. Kita ceritakan kepada Tuhan kelemahan kita. Begini, 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 begini Tuhan. Kita bisa ukur ya, kita mampu atau tidak ke depan. Ada yang bisa kita kerjakan tanpa Tuhan, dan ada pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan tanpa Tuhan. Ada bisa kita kerjakan tanpa Tuhan, dan ada pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan tanpa Tuhan. Itu harus kita tahu. Dan yang tidak bisa kita kerjakan tanpa Tuhan, itulah yang selalu harus kita gumuli. Berdoa, bahkan sampai berpuasa. Ceritakan keterbatasan kita. Aku terbatas Tuhan. Menangis di hadirat Tuhan, aku terbatas. Memang belum hari ini aku perlu ini yang kudoakan. Itu Tuhan. 5 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang. Aku perlu di situ engkau campur tangan. Hari inilah aku persiapan. Supaya hari itu, hari yang telah kurancang, hari itu engkau turun tangan. Amin. Tahu kita kan yang kita mampu dan yang kita tidak mampu? Tahu kan? Tahu kita kan yang kita tidak mampu, orang tua kita tidak mampu? Tahu. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang mampu. Dan itulah satu-satunya yang kita tunggu. Ada hari H yang sudah kita tetapkan di hati. Ini rahasia. Menceritakannya kepada orang lain pun, janganlah. Cukup antara aku dengan Tuhan. Ceritakan. Ketidakmampuan orang tua kita, keterbatasan kita, ceritakan kepada Tuhan. Hanya engkaulah yang sanggup menolongku, tidak ada yang lain. Ada masa-masa seperti itu dalam hidup kita nanti. Campur tangan tulang gak mempan. Campur tangan opung yang sudah jenderal gak mampu. Ya, gak mampu. Campur tangan dokter spesialis gak mampu. Nah, gitu kira-kira. Tetapi kalau Tuhan campur tangan, semua selesai. Amin. Ya, jadi semua pemuda harus menjaga hubungannya dengan Tuhan. Cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus. Sampai engkau yakin. Sampai terasa di dalam hati. Bahwa dia mau campur tangan dalam doa. Sampai terasa di sini. Artinya doa itu sudah menjadi iman. Bisa mengerti? Doa itu sudah menjadi iman. Bisa mengerti? Yesus berkata, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa pindahkan gunung. Dari mana datangnya iman biji sesawi? Dari mana datangnya iman sebesar biji sesawi? Dari yang selalu kita doakan. Amin. Amin. Kalau kita terus doakan, terus doakan, terus doakan, sama seperti menambah iman, menambah iman, menambah iman. Akhirnya sampai sebesar biji sesawi. Kalau sudah iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa katakan, Tuhan, lakukanlah. Sudah waktunya lakukan, maka dia akan lakukan. Amin. Ini saja firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati, kita nyanyi satu nyanyian yang berkata, Kau Tuhan jadi andalanku. Sama-sama kita